Darah menjadi unsur terpenting dalam tubuh manusia. Peredaran darah ganda terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, kemudian jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri ventrikal kiri, dan bilik kanan ventrikal kanan. Serambi kanan memiliki fungsi untuk menerima darah kotor dari saluran tubuh, sedangkan serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih yang telah mendapat oksigen dari paru-paru. Fungsi dari bilik kanan adalah untuk memompa darah kotor yang berasal dari jantung sehingga dapat menuju paru-paru. Bilik kiri memiliki fungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke saluran aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung memiliki katup yang disebut katup jantung. Darah mengalir setiap organ melalui pembuluh darah, arteri atau pembuluh nadi, dan vena, pembuluh balik. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Kenapa kaya akan oksigen? Karena pembuluh darah arteri ini membawa darah keluar dari jantung. Arteri sendiri terdiri dari 2, yakni aorta dan arteri pulmonalis. Arteri berfungsi mengalirkan darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, pembuluh darah vena atau balik adalah pembuluh kaya akan karbon dioksida CO2 yang membawa darah menuju jantung atau kembali ke jantung serta berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 2 jenis pembuluh balik, yakni vena pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung atau serambi kiri, dan vena atau kava sistematik berfungsi membawa darah dari tubuh bagian atas dan bagian bawah menuju ke jantung. Berikut proses peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa balik oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen bagi sel-imun sel di tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantarkan oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah kecil. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu sesampainya di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di alveoli. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung serambi kiri.